Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita bisa bertemu malam ini, kita bisa kuliah by Zoom. Kemarin katanya pihak sekretariat bilang teman-teman yang kelas karyawan bilang kalau nggak bisa Zoom nanti mau bikin petisi gitu ya katanya. Oke, mudah-mudahan ini memperingan ya teman-teman yang masih banyak dalam perjalanan, juga masih kayaknya ada beberapa yang masih stay di office. So, kurang lebih 2 jam ke depan ya kita akan menyelesaikan materi minggu ini gitu ya, karena minggu depan kemungkinan sudah mulai ada tugas, karena ini udah pertemuan ke-6 gitu ya, sehingga sudah memasuki pertengahan menjelang UTS. Nah, nanti akan ada tugas ya sebelum UTS. Nah, sebelumnya nanti teman-teman untuk yang beberapa kali, berarti kalau udah ada yang lebih dari 3 kali tidak hadir, berarti nanti harus ada tugas pengganti ya. Karena memang salah satu persyaratan UTS dan UAS adalah minimum kehadiran 30%. Nah, ada beberapa teman-teman yang sepertinya baru saya lihat nih gitu ya, kayaknya belum pernah masuk kelas nih karena satu dan lain hal. Oke, kita langsung masuk kepada materi ya. Next. Oke, ini adalah definisi, kita masuk kepada hak cipta ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita udah membahas mengenai HKI gitu ya. Nah, ini salah satu yang akan kita bahas malam ini adalah mengenai hak cipta. Nah, hak cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Nah, ini jadi kalau hak cipta tuh haknya eksklusif untuk pencipta atau untuk penulis atau untuk pembuat. Nah, hak cipta ini biasanya bisa berupa karya tulis, yaitu berupa buku gitu ya. Kemudian ada juga misalkan lagu gitu ya. Nah, ini langsung haknya bersifat eksklusif bagi pencipta atau pembuat gitu ya. Nah, hak cipta ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, yang dimaksud dengan hak eksklusif pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Jadi secara moral dia yang memiliki satu-satunya. Nah, secara ekonomi juga hanya si pencipta ini yang memilikinya. Nah, nanti saya perlu sampaikan juga ya, sepertinya untuk pertemuan malam ini kita tidak perlu sampai 2 jam full seperti biasanya di kelas ya. Kita bisa efektifkan saja 45 menit sampai 1 jam. Nanti kita interaktif, yang penting kita efektif gitu ya teman-teman ya. Karena kasihan nih pasti udah lelah gitu ya. Oke, next. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand gitu ya. Nah, apa sih yang disebut hak moral dan tadi ada hak ekonomi bagi pencipta? Nah, hak moral ini adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Nah, sama makanya kalau teman-teman sedang skripsi atau tesis atau disertasi, teman-teman biasa mengutip buku gitu ya. Nah, kutipan buku itu juga menuliskan bahwa penulis buku yang dikutip itu siapa. Nah, ini merupakan hak moral ya, sehingga kita harus mengakui gitu ya. Jadi tidak boleh bahkan dalam penulisan karya ilmiah ataupun misalkan covering lagu gitu ya, kalau teman-teman sering lihat di YouTube ada covering lagu, itu juga kita mesti mencantumkan bahwa lagu itu coveringnya penyanyi asal awalnya siapa, penciptanya siapa. Nah, itu merupakan hak moral. Jadi tidak diperkenankan baik dalam penulisan karya ilmiah atau dalam penggunaan
misalkan lagu gitu ya, penyanyi pertamanya, kemudian penciptanya itu tidak dicantumkan, itu tidak diperkenankan karena itu merupakan hak moral. Nah, hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Jadi hak ini hak yang selamanya akan melekat, misalkan kayak lagunya almarhum Didi Kempot gitu ya. Walaupun orangnya sudah meninggal gitu ya, dinyanyikan lagi, di covering lagi, ini tetap harus melekat gitu ya. Karena ini memang hak yang melekat pada pencipta. Nah, hak moral juga merupakan hak yang melarang orang lain untuk mengubah karyanya. Misalkan merubah liriknya, aransemen untuk karya lagu, kecuali sudah melakukan izin. Nah, makanya banyak kan sekarang seniman-seniman yang akhirnya secara hukum dituntut karena misalkan mengaransemen lagu tidak berizin, kemudian merubah lirik gitu ya, yang kadang-kadang awalnya tujuannya hanya untuk lucu-lucuan nih, tapi akhirnya menjadi satu perkara gitu ya, diperkarakan. Nah, ini teman-teman hati-hati juga ya kalau merubah lirik lagu misal hanya untuk lucu-lucuan. Nah, kan beberapa contoh tuh ada ya kayak Teriswaka gitu ya. Kemudian beberapa saat ini yang banyak juga terjadi sampai masuk ke ranah pidana dan perdata tuh banyak. Jadi ini mesti hati-hati ya teman-teman untuk melakukan aransemen ataupun perubahan lirik gitu ya. Oke, next. Nah, ketentuan tentang hak moral ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral ini merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk yang pertama untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Nah, kadang ada juga pencipta yang anonim gitu ya, yang nggak mau disebutkan namanya atau namanya itu menggunakan nama panggung gitu ya, kan banyak sekali kalau seniman ini pakai namanya juga bukan nama asli gitu ya. Nah, kemudian menggunakan nama alias atau samarannya, kemudian mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat gitu ya. Nah, kemudian mengubah judul dan anak judul ciptaan, kemudian mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, dan hal lain yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Nah, intinya memang hak moral ini melindungi si pencipta dari originalitas ciptaannya, sehingga orang lain tidak diperkenankan melakukan perubahan gitu ya, kecuali hal-hal yang sifatnya tidak signifikan dan tadi sudah melakukan izin gitu ya. Artinya sesuai dengan ketentuan pasal 5 ini ada ketentuan-ketentuan bahwa memang harus mencantumkan gitu ya, harus mencantumkan nama pencipta, kemudian tidak boleh mengubah judul dan seterusnya, tidak boleh merubah distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan dan seterusnya. Oke, next. Nah, tadi kalau kita udah bicara hak moral gitu ya, kita akan lihat perbandingannya dengan hak ekonomi. Nah, kalau hak moral ini hak untuk mencantumkan namanya saat hak ekonomi gitu ya, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Nah, manfaat ekonomi ini bisa didapatkan misalnya melalui karya yang digandakan atau diadaptasikan ke versi lain. Tadi kan dibilang kalau hak moral tuh nggak boleh merubah ke versi lain, boleh sepanjang ada izin dan kesepakatan para pihak gitu ya. Sehingga misalkan kayak lagu yang saat ini sedang sangat hits tuh lagunya Titi DJ ya, yang dinyanyikan lagi oleh Lyodra gitu ya. Itu judulnya apa ya, yang tak bersayap itu saya lupa. Dewi, Bu. Oh iya, wah Mas Givari sering dengerin ya, Sang Dewi gitu ya misalkan. Nah ini kan bukan dirubah liriknya, tapi di aransemen gitu ya, dirubah aransemennya. Tetapi diperbolehkan karena pada saat nanti
ada hak ekonomi yaitu digandakan, misalkan penggandaannya itu bisa lewat CD, tapi sekarang udah nggak inilah ya, sudah agak ketinggalan zaman kalau menggandakan lewat CD atau apa, tapi lebih kepada hak ekonomi setiap kali nanti tampil itu ada percentage gitu ya, yang diatur oleh badan khusus gitu ya, yang memang kemudian nanti akan memberikan manfaat ekonomi kepada penyanyi awal dan penciptanya gitu ya. Apalagi kalau penyanyi dan penciptanya tuh satu orang gitu ya, maka ini hak ekonominya akan mengalir terus-menerus gitu ya. Nah, kemudian hak ekonomi atas satu ciptaan ini merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas satu ciptaan. Nah, tadi dikomersilkan nih Lyodra gitu ya, menyanyi dimanapun menggunakan judul lagu Sang Dewi gitu ya. Nah, tapi ini juga nanti komersialisasinya sudah diatur gitu ya, sehingga tidak menjadi masalah. Dengan demikian, maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan satu ciptaan, maka wajib mendapatkan izin pencipta. Nah, jadi harus izin dulu nih ke penciptanya atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Nah, kalau di kelas juga sebelumnya udah ada pertanyaan, banyak nih Bu yang covering tapi nggak pernah juga tuh minta minta izin kepada pencipta atau pemilik hak cipta seperti apa ya. Kemarin jawaban saya simple, sepanjang sepanjang tidak booming dan tidak viral ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau nanti booming dan viral nggak ada izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta ya pasti akan jadi masalah kan gitu ya. Nah, oleh karenanya lebih baik dan lebih amannya gitu ya, semua hasil karya seni ya terutama ataupun tadi karya ilmiah pada saat kita menggunakan atau mencantumkan nama orang lain, maka namanya harus dicantumkan di dalam karya yang kita buat, baik itu sifatnya karya ilmiah maupun memang karya seni. Oke, next. Nah, ini ada tabeling ya, jangka waktu perlindungan. Nah, kok ada tabeling, Bu? Ya, ini adalah tabeling. Jadi, ini kita akan lihat ada lama perlindungan gitu ya. Misalkan ada karya siaran itu dilindungi 20 tahun. Nah, pemegang ciptaan itu adalah lembaga siaran. Jadi kalau kalau kita melihat siaran TV misalkan apakah itu sifatnya entertain, menghibur ataukah sifatnya juga news atau berita atau informasi, itu informasinya tuh akan terrecord selama 20 tahun gitu ya. Nah, ini nanti yang punya adalah lembaga siaran. Kemudian kalau seni terapan ini bisa perorangan, badan hukum gitu ya. Ini sifatnya 25 tahun. Nah, kemudian ada karya fotografi, potret, karya audiovisual, permainan video, program komputer, gitu ya, perwajahan karya tulis, terjemahan, gitu ya. Kemudian tafsir, bunga rampai, basis data, aransemen, kompilasi, ciptaan, modifikasi ekspresi budaya tradisional. Ini lama pelindungannya 50 tahun nih. Nah, siapa yang memegang ciptaannya? Yaitu badan hukum atau perorangan juga. Nah, ini ada juga nih yang lama ya, buku, pamflet. Nah, seperti saya nih, saya memiliki perusahaan, yaitu perusahaan perusahaan di bidang penerbit. Nah, ini saya harus melindungi nih selama jangka waktu yang telah dicantumkan gitu ya, bahwa buku-buku filing ini harus saya jaga gitu ya, karena ini merupakan salah satu jangka waktu perlindungannya gitu ya, sehingga memang ini merupakan, cuman memang hari ini tidak semua aware gitu ya tentang hal-hal seperti ini, bahwa kepentingan menyimpan data dan kepentingan jangka waktu perlindungan data ini sangat penting. Nah, selaras dengan hal ini sebetulnya saat ini pemerintah juga
sedang menggodok nih RUU pelindungan data pribadi. Nah, apa sih Bu kaitannya dengan data pribadi? Sudah disahkan, Bu. Halo, ya? RUU-nya sudah disahkan, Bu. Oke, nah untuk perlindungan data pribadi ini memang juga ada, kita lihat apa sih Bu kaitannya dengan kaitannya dengan HKI. Nah, karena memang sebetulnya HKI ketika melakukan melakukan atau kita memiliki hak cipta gitu ya, kadang-kadang kita secara pribadi itu tidak aware karena kita merasa bahwa kita sudah melakukan perlindungannya itu pada badan hukum atau pada badan hukum, misalkan menerbitkan buku melalui PT saya sebagai penerbit. Nah, kadang-kadang secara pribadi personal ini tidak melakukan penyimpanan. Nah, ini merupakan kewajiban si badan hukum dan kadang-kadang badan hukum ini juga lalai. Makanya kalau untuk badan hukum gitu ya, jangan sampai penyimpanan data ini menjadi hal yang tercecer karena ya kita harus simpan nih, misalkan kalau tidak ada, boleh itu ada alasan, oh ternyata filenya hilang gitu ya, filenya hilang atau tidak terfiling dengan baik. Nah, makanya kita perlu ada G Drive misalkan, atau kita perlu simpan di email. Nah, email juga kadang-kadang bisa bermasalah. Nah, pokoknya untuk badan-badan hukum gitu ya, kita harus sangat aware dengan hal tersebut gitu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kebetulan saya suka ini foto landscape. Nah, Oke, ketika saya mau daftarin hak cipta saya terkait fotonya itu, kira-kira daftarnya lewat apa ya, Bu? landscape. Foto terkait pemandangan alam, Bu. Kemudian kenapa tadi pertanyaan? Kan di situ kan ada itu ya, salah satu jenis ciptaan karya fotografi ya, Bu. Nah, Betul. daftarnya juga lewat HKI juga. Lewat mana, Bu? Maaf. Lewat Dirjen itu juga apa? Yang terkait hak cipta juga. Sama ya, Bu, kayak pendaftaran secara umum. Oke, nah untuk foto landscape gitu ya, nah itu saya mesti daftarkan di mana? Ya, itu bisa menggunakan HKI ya, nanti karyanya seperti apa. Cuman memang sekarang itu, Mas, dan informasi untuk teman-teman mahasiswa lain, oh ya tadi, sorry ya, lupa tadi ada yang ini saya ya, ada yang menyampaikan bahwa RUU PDP sudah disahkan ya, bulan Oktober ya sudah disahkan ya. Saya lupa tanggalnya. Well, kalau untuk fotografi gitu 17 Oktober ya, tanggal 17 Oktober sudah disahkan. Nah, kalau untuk fotografi misalkan landscape atau apapun, nah kita bisa juga mendaftarkan hak ciptanya. Nanti ada keluar dari Kemenkumham gitu ya. Nah, tetapi sekarang ada aturan baru nih. Jadi kalau zaman dulu kayak kita bikin buku, kita urus ISBN, urus HKI-nya itu simple ya. Nah, tapi kalau sekarang kita perlu mencantumkan websitenya juga. Jadi kalau didaftarkan kan berarti ada hak ekonominya. Kan gitu ya. Artinya Mas Givari misal mendaftarkan itu karena merasa hasil fotografi atau landscape-nya ini kan bisa digunakan oleh pihak lain dan mendapat hak ekonomi. Dan kemudian kalaupun tidak mendapat hak ekonomi pada saat digunakan oleh orang lain, ini ada hak moral, yaitu tadi dicantumkan namanya. Nah, tapi saat ini tuh ada beberapa ketentuan, yaitu harus juga membuat website gitu. Jadi nanti kalau dicoba aja kalau mau iseng-iseng gitu ya ngurus HKI-nya, nanti pasti ada beberapa ketentuan yang pasti memastikan bahwa foto itu originalitas gitu ya, bahwa hasil fotonya juga bukan hasil foto plagiat gitu ya. Nah, nanti itu bisa dapat. Nah, untuk pengurusan HKI gitu ya, bagi buku dan bagi subjenis ciptaan lainnya juga bisa terbilang sangat murah kok ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mau melakukannya itu sangat murah, kurang lebih hanya 400 sampai 750 ribu aja gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat. Cuman memang
ya agak bolak-balik sedikit lah, tapi semuanya sekarang udah by online kok. Sepanjang di follow up di email gitu ya, kurang lebih 1 minggu gitu juga udah bisa keluar gitu, Mas. Ada lagi Izin mungkin? izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebetulnya pertanyaan anak saya. Oke, silakan Pak. Sudah dijelaskan Halo? apabila Hmm? misalnya itu masih halo, iya, Ya, ya. berubah tidak masalah. Tetapi pada saat digunakan punya ekonomi gitu, dia punya nilai ekonomi. Nah, Sepertinya agak pertanyaannya putus, adalah Pak. Maaf. di mana Hmm. batasan Mm-mm. kategori eh, itu kemudian ingin membuat sound background sound gitulah, lagu untuk latar belakangnya seperti itu supaya videonya tampil menarik. Tetapi dia selalu berhati-hati menggunakan lagu-lagu ya, karena dia khawatir bermasalah dengan pencipta gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi Ibu sebetulnya sudah menjelaskan selama tidak mempunyai tidak booming atau tidak viral itu tidak bermasalah. Cuman permasalahannya adalah kita tidak bisa memperkirakan ini barang akan menjadi viral atau biasa Agak apabila putus-putus ya, di Pak. luar kita nunggu si melayangkan kita atau kita yang mencari, Bu, gitu. Oke, agak putus-putus ya Pak, Halo, tapi saya, iya, oke agak ya, putus-putus Pak, tapi ya, saya udah menangkap tadi pertanyaan Bapak kurang lebih, ya tadi saya jelaskan bahwa memang sebaiknya gitu ya, sebaiknya semuanya itu berizin ya Pak ya, karena kalau nggak berizin eh tiba-tiba kemudian nanti bermasalah. Nah, permasalahannya gini, kalau untuk backsound, Pak, kalau untuk backsound itu memang masuk kepada copyright gitu ya. Nah, untuk backsound itu ada 2 macam, Pak. Ada yang memang harus menciptakan, harus menyertakan nama pencipta gitu ya, atau harus berbayar. Nah, jadi ada 2 macam nih kalau kita menggunakan, misalnya saya membuat YouTube gitu ya, saya membuat YouTube, saya kepingin ada backsound-nya. Saya memang harus berhati-hati banget untuk menggunakan backsound, karena memang ada backsound yang gratis gitu ya. Nah, untuk backsound yang gratis cukup cukup menyertakan karyanya siapa. Tetapi ada backsound yang memang dia berbayar. Jadi kalau enggak menggunakan, kalau tidak membayar, kita pakai-pakai aja pasti akan kena copyright. Nah, biasanya kalau kalau kalaupun tidak ada sanksi copyright, maka biasanya nanti kena sanksi Pak, videonya di take down atau nggak bisa dibuka lagi secara otomatis. Sehingga memang pada saat pembuatan video terkait dengan backsound itu harus membaca ketentuannya betul-betul dengan hati-hati. Gitu ya, artinya sebetulnya secara gampangnya tadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa menggunakan yang gratis gitu ya. Kemudian bisa menggunakan yang gratis tapi menyertakan nama karyanya siapa atau penciptanya. Kemudian yang kedua yang berbayar gitu ya, sehingga aman. Ya tadi sanksinya
videonya itu bisa mungkin nggak kena sanksi, tapi videonya di take down atau nggak bisa muncul kembali. Seperti itu. Memang itu juga secara otomatis sudah dilakukan oleh perusahaan sebesar YouTube gitu ya, untuk pengelolaan, untuk pelindungan terhadap hak cipta itu sendiri, Pak. Nah, tadi kalau pertanyaannya lagi, seberapa sih boleh melakukan aransemen terhadap backsound-backsound yang ada gitu ya. Nah, seberapanya jelas kalau hukum kita bicara terkait dengan keamanan atau sekuritisasi sistem gitu ya. Artinya ya akan jauh lebih baik kalau kita sudah izin kepada pemilik pencipta atau pemilik hak cipta gitu ya, sehingga aman. Nah, seberapa boleh atau tidaknya di ketentuan yang sebelumnya, di slide sebelumnya sudah disebutkan bahwa melakukan aransemen, merubah aransemen dan seterusnya itu sudah harus juga dengan izin gitu ya. Jadi sebetulnya peraturan-peraturan ini dibuat untuk melindungi pencipta dan pemilik hak cipta gitu, supaya hak moral dan hak ekonominya tidak terganggu gitu ya Pak ya. Jadi betul, memang bahasa gampangnya ya kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, tapi kita nggak bisa prediksi kan itu bisa viral atau enggak. Jadi memang jauh lebih baik tetap menggunakan ketentuan yang ada. Karena kalau kalau kayak main YouTube ya Pak ya, kalau kita mau upload sesuatu yang ada backsound-nya gitu, nanti pada saat ngedit itu udah ada sih Pak ketentuannya gitu. Pada saat mau upload gitu kan, uploadnya tuh yang agak lama ya biasanya ya, karena kalau apalagi kalau videonya 20 menit atau di atas 1 jam gitu kan, uploadnya tuh butuh waktu lama ya, butuh internet kecepatan tinggi juga, uploadnya juga butuh waktu lama, dan itu di situ udah langsung muncul notification Pak. Jadi sepanjang mengikuti notification aman. Kalaupun kita masih nekat gitu ya, tahu-tahu nanti ya paling videonya di take down. Gitu. Oke, terima kasih Pak Badrun atas pertanyaannya. Ada lagi barangkali teman-teman? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Oke, next. Nah, ini adalah undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia ya. Kalau kita lihat masih jadul ya, banyak undang-undang yang masih lama. Nanti kita juga akan lihat apakah masih related ataukah memang sebetulnya sudah harus diperbaiki gitu ya. Yang pertama ada Statbat nomor 600 tahun 1912, nggak tahu nih tahun kapan ini ya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 6 tahun 82, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 87, nomor 12 tahun 97, 19 tahun 2022, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, which is ini undang-undangnya udah cukup lama. Nah, perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia ini tentunya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelindungan atas hak cipta yang menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta yang telah diratifikasi. Nah, antara lain Konvensi Bern, Universal Copyright gitu ya, Convention, World Intellectual Property Organization, Copyright Treaty atau WTC, ada WIPO Performance and Phonogram Treaty gitu ya, ada Marquessate Treaty. Nah, ini maksudnya apa Bu? Kok ada juga kaitannya dengan perjanjian-perjanjian internasional? Nah, teman-teman pernah juga nanya, kalau nggak salah sudah pernah ada yang tanya di kelas, Bu gimana kalau kita mau covering lagu tapi lagunya itu lagu orang luar negeri gitu atau internasional, punya international singer gitu ya. Nah, itu seperti apa caranya, gimana kita bisa mendapatkan izin dari penciptanya, kan itu sulit sekali aksesnya gitu ya. Nah, itu pasti pertanyaannya akan muncul. Nah, pertanyaan tersebut pasti muncul. Yang pertama memang hal tersebut karena memang sudah diakomodir di dalam treaty yang ada di sini ya. Jadi di perjanjian-perjanjian yang memang sudah saya tampilkan di dalam slide. Nah, caranya seperti apa? Nah, teman-teman contoh, misalkan ada lagunya Blackpink gitu ya. Atau teman-teman bisa misalkan lagunya Bon Jovi ya, atau siapalah
gitu ya, yang lagi ngehits nih Korea. Nah teman-teman tuh kan kalau di YouTube tuh paling simplify adalah teman-teman bisa nemuin lagu yang memang channelnya itu langsung dari officialnya. Nah dari situ teman-teman bisa berkirim email atau teman-teman bisa melihat, bisa mencari di Google dia itu perusahaannya apa, kayak misalkan di Indonesia tuh kan ada perusahaan-perusahaan terkait dengan lagu itu kan, kayak misalkan ada Sinar Musikindo atau apa. Nah, teman-teman cari dulu tuh mana sih perusahaan yang menaunginya gitu ya, atau kayak Multivision Plus kalau kayak film gitu ya, teman-teman bisa kalau ini film ternyata ada dari, kalau film-film luar negeri Marvel, misalkan film-film Marvel berarti nanti mencari kontak emailnya Marvel seperti apa kayak gitu ya. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, kenapa hal itu ada? Karena memang itu Universal Copyright Convention sesuai dengan UCC. Jadi memang dilindungi secara konvensi internasional bahwa memang dimanapun berada, siapapun itu dia memiliki lingkup ranah yang namanya hak cipta itu tidak terbatas gitu ya, melampaui batas ruang dan waktu. Artinya secara internationally gitu dia bisa connected ke semuanya sepanjang saling berizin gitu ya, gitu. Oke. Tapi dan pertanyaan selanjutnya, tapi banyak banget Bu seniman-seniman yang juga covering dan nggak melakukan hal itu. Ya tadi saya sampaikan lagi, saya ulang bahwa ya sebenarnya tidak boleh, tapi sepanjang tidak viral um, dan nggak ada nilai ekonominya ya aman gitu, meskipun ya lebih baik berizin gitu ya, karena kita nggak tahu itu bisa viral atau enggak, tapi kita bisa mengukur lah kurang lebih kalau kualitasnya seperti apa, kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar hak cipta. Nah, hak cipta ini sifatnya otomatis gitu ya, diberikan kepada ide atau gagasan gitu ya, tetapi juga diberikan kepada wujud dari ide. Nah, ide atau gagasan itu misalkan sifatnya berupa buku, berupa ciptaan lagu, berupa bibit-bibit unggul gitu ya, varietas bibit unggul gitu kan, karena di perkuliahan sebelumnya kita udah sampaikan apa saja yang masuk dalam HKI gitu ya. Nah, yang pasti harus memiliki ciri khas gitu ya, atau memiliki originalitas, atau sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Yang pasti dia harus original. Nah, makanya kalau pembuatan skripsi, tesis, atau disertasi juga selalu disampaikan ada originalitas penelitian. Kan kayak gitu. Menjamin nih, teman-teman tanda tangan di atas materi bahwa tulisan teman-teman ini memang tulisan yang sifatnya original dan belum ditulis oleh orang lain. Kalaupun telah ditulis oleh orang lain, nanti dalam originalitas penelitian itu ada tabel. Oh, kalau yang menulis tentang restoratif justice misalkan sudah ada di kampus Samratulangi, di kampus UI, di kampus Undip, tapi terkait apa dan perbedaan yang ditulis oleh teman-teman tuh apa. Jadi tetap ada originalitas penelitiannya, walaupun sebenarnya penelitian itu sudah dilakukan oleh orang lain, tetapi ada satu atau dua isu hukum yang memang hanya teman-teman yang lakukan saja terkait dengan hal tersebut gitu ya. Oke, next. Kemudian persyaratan satu ciptaan agar penciptanya memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum, maka harus ada yang pertama fix gitu ya. Idenya tidak dilindungi hak cipta. Agar ide dilindungi, maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam satu kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation. Maksudnya apa? Jadi memang hak cipta memang ada bentuknya, ada wujudnya, tidak hanya berupa ide, tapi sudah berwujud tadi, apakah bentuknya ciptaan lagu, sudah berupa lagu dinyanyikan, atau berupa buku begitu ya, sehingga pada saat pendaftaran nih, misalkan pada saat pendaftaran hak cipta, bentuknya buku, judulnya apa, isinya apa, itu sudah ada. Kemudian form.
Prinsip fixation ini mengharuskan adanya bentuk, nah ini sama ya. Kemudian original, artinya memiliki keunikan gitu ya, atau tidak sama, atau genuine, atau tidak sama dengan karya-karya yang lain gitu. Next. Nah, bahkan merek aja kita mesti hati-hati ya. Kadang-kadang kita bikin logo merek atau logo slogan itu sama, itu juga nanti bisa kena hak cipta, bisa kena pelanggaran hak cipta ya. Kemudian hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta itu meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini nggak bisa diurus hak ciptanya karena masih hanya berupa ide gitu ya, atau apapun yang intinya masih belum berwujud gitu ya. Kemudian ada alat, benda, dan produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya hanya diwujudkan untuk kebutuhan fungsional gitu ya. Jadi kalau sifatnya fungsional, oh ada jungkat-jungkit misalkan, tapi hanya dipergunakan untuk pembangunan jembatan di salah satu daerah dan ini nggak bisa digunakan oleh semua tempat gitu ya. Ya ini nggak bisa juga karena memang hak cipta itu sifatnya harus universal gitu ya. Oke, next. Nah, hal-hal lain yang tidak dapat menjadi objek perlindungan hak cipta. Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga negara. Itu nggak bisa ya. Peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan siapa nih yang mau menempel hak ciptanya? Karena kan namanya peraturan perundang-undangan itu adalah hasil aspirasi masyarakat melalui anggota legislatif, dalam hal ini DPR, dan itu milik Republik Indonesia. Jadi nggak bisa kok punya, walaupun misalkan isinya terkait pelindungan data pribadi, misalkan tadi diklaim itu pembuatnya adalah Kemeninfo, misalnya nggak bisa ya. Kemudian pidato kenegaraan itu nggak perlu lah ya, pidato pejabat pemerintah itu tidak perlu diurus hak ciptanya. Kemudian putusan pengadilan dan penetapan hakim, kemudian kitab suci dan simbol keagamaan itu juga tidak bisa menjadi objek pelindungan hak cipta karena sebetulnya itu sudah automatically melekat gitu ya. Oke. Next. Nah, kemudian ini kita akan membedakan sebetulnya apa sih yang dinamakan pencipta dan pemegang hak cipta gitu. Nah, ini saya udah sering banget bahas nih, bahwa pencipta belum tentu pemegang hak cipta kalau ia tidak mendaftarkan hasil ciptaannya, gitu kan. Makanya banyak banget pencipta atau seorang yang pertama kali menghasilkan produk, menghasilkan ide atau karya seni, tetapi kemudian tidak bisa menikmati hak moral dan hak ekonomi karena tidak melakukan pendaftaran, sehingga tidak bisa disebut sebagai pemegang hak cipta. Bu, Iya. Bu Oni kan terkait dengan yang di incoming penempatan deposito tadi kan ada kesalahan yang beda nama itu Bu. Nah ini kita kan mau pengajuan ulang lagi untuk ada transaksi incoming EFT tidak bukan nama penerimanya gitu kan, kita akan revisi lagi. Tapi ada kendalanya di apa Mbak Christine ya? Maaf ini ada yang saya pikir bertanya. Sinyalnya bermasalah. Bu Oni bisa di mute ya? Saya kira bertanya, tapi kayaknya masih sedang meeting gitu ya. Oke, sorry. Yang pencipta adalah seseorang atau beberapa orang sendiri atau bersama-sama menghasilkan satu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, penciptanya memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan ekonomi. Dalam mengelola hak penciptanya juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pemilik hak cipta. Jadi pencipta otomatis akan menjadi pemegang hak cipta ketika ia mendaftarkan gitu ya. Dalam satu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi. Sedangkan hak moralnya tetap melekat pada pencipta untuk selamanya. Contoh, misalkan lagu-lagu Dono Kasino Inder, mungkin teman-teman tahu lah ya Dono Kasino Inder gitu kan. Ketika mereka meninggal dunia,
tetap itu melekat, atau Benjamin gitu ya, Benyamin ya yang orang Betawi itu. Nah, tetap itu punya secara moral, itu tetap ciptaan mereka. Tapi karena mereka telah meninggal gitu ya, maka itu bisa dialihkan haknya kepada anak-anaknya, sehingga hak royaltinya masih bisa dirasakan oleh anak-anaknya. Yang pasti pencipta secara otomatis akan menjadi pemegang hak cipta selama ia mendaftarkan. Banyak pencipta yang kehilangan privilege-nya menjadi pemegang hak cipta karena tidak melakukan pendaftaran. Seperti itu ya. Dan dalam hak ciptaan itu tidak pernah bisa dialihkan hak moralnya, tetapi hak ekonominya bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Seperti itu ya. Kemudian next. Nah, ini kemudian kita akan melihat pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lanjut hak dari hak untuk menerima hak tersebut secara sah. Nah, tadi kalau pencipta itu hak yang melekat adalah hak moral karena sifatnya abadi gitu ya. Pencipta itu nggak bisa beralih. Hak moral itu tidak bisa dialihkan. Tetapi untuk pemegang hak cipta, hak yang dikelola adalah hak ekonomi, atau dengan kata lain hak untuk melakukan komersialisasi satu ciptaan. Jadi kalau tadi pemilik hak ciptanya awalnya udah meninggal, bisa ke ahli waris, sehingga ahli waris nanti bisa nih ke depannya kalau ada yang minta izin, yang mau melakukan aransemen atau modifikasi terhadap produk, maka ahli warisnya ini bisa tetap mendapat hak ekonomi. Kemudian pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut. Jadi nggak harus dengan corporate, nggak harus dengan perusahaan rekaman. Nah, dia bisa juga melakukan sendiri. Nah, pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain, gitu ya. Tidak harus dengan alasan kematian ya, tapi karena misalkan alasan satu dan lain hal itu bisa kemudian mengalihkan kepada pihak lain. Oke, next. Nah, ini ada ruang lingkup perlindungan hak cipta. Nah, ciptaan itu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra itu bisa ya diurus hak ciptanya. Contohnya jenis karya tulis, karya lain, karya seni, audiovisual tadi ya, foto landscape gitu ya, drama, koreografi, fotografi itu bisa ya. Komposisi musik nih, ada yang suka jadi komposer ya, bikin-bikin musik gitu ya. Kemudian ternyata kok banyak yang suka gitu ya. Nah, nanti bisa diurus supaya kemudian juga bisa masuk ke Spotify, misalkan gitu ya, bisa diperjualbelikan. Nah, ini banyak nih sekarang komposer-komposer musik yang akhirnya juga bisa menghasilkan nih, gitu ya. Banyak teman-teman saya yang juga seperti itu sekarang. Kemudian jenis ciptaan kayak rekaman gitu ya. Kayak rekaman tuh nggak harus lagu, tapi misalkan musik yang pakai mulut, apa namanya tuh? Saya lupa ya namanya, Akapela, Bu. ya, akapela gitu ya, itu bisa juga tuh. Nah, sehingga memang kalau mendapatkan hak moral dan hak ekonomi harus segera dilakukan pendaftaran hak cipta gitu ya. Oke, next. Oke, katanya ut sementem varis imedes. Siapa yang menanam sesuatu, dia yang akan memetik hasilnya. Nah, makanya dalam mata kuliah HKI ini kita diajarkan bahwa sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita menghasilkan satu ide, tetapi kalau kita tidak mendaftarkan, kita nggak tanam, maka kita nggak akan petik hasilnya. That's why sebagai orang hukum kita harus jeli bahwa kepemilikan ide, kepemilikan menghasilkan satu karya itu harus kita daftarkan agar di kemudian hari kita tidak menjadi gigi jari ketika ada pihak lain yang lebih pintar, yang lebih pandai mendaftarkan terlebih dahulu, dan kita akan kehilangan
legalitas kita sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Itu yang udah terjadi di negara kita ya, yaitu hasil-hasil karya seni kita yang diklaim oleh negara lain. Sehingga dari situ kita harus belajar siapa yang menanam, dia yang akan memetik hasilnya gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita bisa open cam ya. Saya belum share materi malam ini ya. Sebentar. Info malam materi hari ini. Saya kirim ya ke grup. Sudah ada di grup Bu materinya? Sudah ya? Oke, Sudah, sudah. Bu. Saya baru cek. Oke, kita open cam ya untuk bukti ke kampus bahwa kita sudah melakukan perkuliahan. Mbak Lili siap? Halo Mbak Lili. Oke, siap Bu, sebentar. Oke, open cam semua, 3, 2, 1. Oke, sudah Bu. Oke. Banyak banget nama-nama baru ya, karena terakhir biasanya kita kuliah tuh 5 orang, 6 gitu ya. Let us see ya, nanti saya lakukan, nanti tolong tulis daftar hadir, nama, NPM atau NIM, nanti untuk minggu depan saya checklist, karena sudah harus ada tugas, dan untuk yang masih belum memenuhi kehadiran, nanti saya komunikasikan dengan pihak kampus ya, apakah skemanya bisa diganti dengan tugas pengganti atau seperti apa. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya harap teman-teman yang baru muncul nih di pertemuan yang saya lupa apakah 5 atau 6 ini gitu ya. Karena 1 kali pertemuan itu dianggap 2 kali pertemuan. Jadi kalau ini adalah pertemuan ketiga saja kita udah 6 kali pertemuan. Jadi nanti saya tidak mau, saya sampaikan juga keras saya sampaikan di kelas ini, saya memahami betul bahwa kelas ini adalah kelas karyawan, tetapi keras juga saya sampaikan bahwa saya juga tidak mau dikomplain oleh teman-teman yang selalu menyediakan waktu untuk hadir di kelas gitu ya. Jadi saya nggak mau dikomplain nih nanti sama yang rajin-rajin, Bu, yang itu nggak pernah masuk kok nilainya bagus juga. Nah, saya nggak mau gitu ya. Jadi intinya tadi sebagaimana terakhir di caption kuliah saya, siapa yang menanam dia yang akan memetik hasilnya. Artinya tentu saya hanya menyajikan apa-apa saja yang tertuang di dalam daftar hadir saya, keaktifan di kelas, dan hal-hal lainnya. Selebihnya saya hanya menuangkan, dan tentunya saya tidak mau mempersulit juga, tetapi apa yang result yang saya sampaikan adalah sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih interaktif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam hormat dan salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. ini